prestasi apa yang bisa mereka lihat? Kalau kita bandingkan dengan klan Tionghoa, ya, mereka dari semenjak pra kemerdekaan, mereka sudah ikut berjuang memerdekakan Republik ini, dibuktikan dengan banyak dari klan mereka, klan Tionghoa yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pasca kemerdekaan mereka juga, ya, membuat pabrik-pabrik, membuat temuan-temuan, menjadi atlet, ya. Berapa juta orang yang menggantungkan hidupnya bekerja di pabrik Cina-Cina itu. Cina turunan, ya, Cina Indonesia. Akan tetapi sekarang mereka itu murni mutlak dan mereka tidak pernah membangga-banggakan negeri Cina. Mereka dengan bangga menyebut bahwa Indonesia adalah sebagai tanah air tumpah darah kami. Iya, dari mereka itu. Nah, yang kemarin, ya, pemilik Jarum itu, Bang itu, Michael Bang Hartono, ya, itu klan Tionghoa. Pemilik Jarum, berapa juta orang yang menggantungkan hidupnya sebagai karyawannya. Mereka bermanfaat. Kemudian yang dari Kalimantan, pabrik pertama, pabrik plastik, ya, pabrik pipeline, pipa. Yang kita rasakan itu, pipa PVC itu, air bisa mengalir kemana-mana dan lain sebagainya. Siapa itu yang membuat pabrik pertamanya? Yang di Kalimantan itu. Itu dari klan Tionghoa. Dan dirasakan semua produknya oleh rakyat. Balawi apa coba? Paling biasanya jualan apa? Jualan siwak. Oh, siwak, cak, lelang langsung. Barokah, karomah. Berapa juta? Kemudian jualan lepehan. Wah, lepeh. Jualan air karomah. Tiup Balawi. Maka hidupnya akan kekal mungkin. Ini kalau kita bandingkan, ya. Nah, kalau mereka benar-benar ahli agama dan sebagainya, saya belum pernah mendengar, ya, juara kiroah. Karena kebetulan Nusantara atau Indonesia ini suka juara satu terus, ya, di dunia itu. Tentang apa? Tentang musabaqah tilawatil Quran itu, baca Quran, ya, kiroah itu. Ada nggak, pernah nggak juara kiroah dari klan Balawi? Nggak ada. Tetap aja siapa? Anak-anak Nusantara. Bukan dari klan Balawi. Katanya cucu Nabi. Tetap aja klan Balawi itu mana gitu loh. Nah, kalau membuat kegaduhan, ya tadi ceramah dengan menyulut sekarang. Kemarin. Ya. Ada tuh Rizik Syihab menyebut Jenderal Baligo katanya ke Jenderal Dudung. Bayangkan. Pak Dudung ini adalah salah satu putra bangsa yang memiliki bintang kehormatan Jenderal bintang 4, bos. Ya, disebut Jenderal Baligo yang kemarin dilantik oleh Pak Prabowo menjadi KSP, Kepala Staf Kepresidenan, karena prestasinya. Langsung dikirim rudal kamikaze, bukan rudal, ya, drone kamikaze itu ke klan mereka. Pak Prabowo langsung pernyataan itu kan, bagi kalian yang suka koar-koar, teriak-teriak, yang suka menyatakan Indonesia dalam keadaan gelap, yang suka membuat kegaduhan, silahkan kalian kabur. Kalau mau kabur sana ke Yaman. Nah, itu saya seneng, teman-teman. Senangnya luar biasa. Lebih baik saya itu kayak dikasih duit 10 juta itu sama Pak Prabowo ketika menyebutkan demikian. Kalau kalian mau kabur saja ke sana, katanya, ke Yaman. Itu kan tujuannya ke siapa? Ke mereka. Ke klan Balawi yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi gitu loh. Kegaduhan demi kegaduhan di Republik ini, di Nusantara ini. Kasus-kasus korupsi dan yang besar-besar itu ternyata kan ada di belakang mereka. Kayak Petral itu, siapa itu? Dan lain sebagainya, ya. Yang sekarang ketangkep itu. Yang kasus pajak yang kemarin ini lagi diproses di KPK sekarang nih. Dari kan mereka juga. Kemudian yang bisnis investasi syariah, bayangkan, dengan label syariah 1,3 awal, ya, 1,3 triliun uang masyarakat dengan label
investasi syariah dibawa kabur itu. Sama siapa? Al-Jupri, Balawi. Katanya cucu Nabi. Sekali nipu 1,3 triliun, bayangkan. Kalau kita lihat, coba tengok kasus-kasus mana yang ada di Republik ini yang tidak ada peran serta mereka. Mohon maaf aja, ya. Yang kemarin demo terakhir bakar-bakaran, ternyata ujung-ujungnya kan, ya itu. Jadi kalau membuat kegaduhan di setiap tempat, di setiap waktu, ya. Tapi kalau berguna, mana manfaatnya? Dibandingkan dengan Tionghoa, 180 derajat bedanya, teman-teman. Ini perlu disampaikan, ya. Jadi artinya hari ini, kemarin, oh ya, saya belum tuntas ya masalah Pak Dudung ini. Itu kan sudah provokasi lagi apa yang dikatakan Rizik Syihab kemarin, menyebut Jenderal Baligo. Pak Prabowo kalau satu kali oke, nggak apa-apa mengatakan demikian. Itu rasis katanya. Rasisnya Pak Prabowo dari mana coba? Bagi kalian yang suka membuat gaduh, membuat republik ini terpecah belah, mengatakan republik ini dalam keadaan gelap, menuju Indonesia gelap dan lain sebagainya. Sekalian kalau mau kabur, silahkan kabur aja. Kabur ke Yaman. Gak ada di situ rasis. Makasih. Rasisnya di mana? Menyebut kabur ke Yaman. Gitu loh. Yang anehnya teman-teman, gitu. Kenapa yang teriaknya itu? Pak Prabowo itu tidak pernah menjustifikasi suatu kelompok. Tapi tiba-tiba muncul oleh Rizik Syihab. Loh, ini merasa berarti ente biang kerok. Oh, memang tidak merasa gitu loh. Betul nggak coba teman-teman? Pikir pakai akal. Bahkan bagi kalian-kalian yang suka membuat gaduh, membuat keributan, membuat onar, yang suka yang tidak mencintai bangsa Indonesia, silakan kalian kalau mau kabur ke sono ke Yaman. Kok langsung teriak Rizik Syihab? Bahkan menyebut, katanya, Pak Dudung Abdurrahman itu profesor doktor, dia jenderal bintang 4 bos, berprestasi. Dia sekarang dibandingkan dengan Imam Cebol, ngapain? Bukan kelas bos. Nyebut Jenderal Baligo seenaknya saja. Yang Jenderal Baligo itu Anda, Jik. Gitu loh. Anda menyebut Jenderal Baligo ke Pak Dudung. Ya mungkin dulu ketika Pak Dudung menjadi Pangdam Jaya ya, teman-teman. Di situ kan di Jakarta penuh, bayangkan saja di taman kota. Di area-area yang strategis itu ditutup dengan baligo-baligo segede gaban. Gambarnya Rizik Syihab itu. Mending kalau ganteng, kalau gagah. Sebel gue ngelihatnya itu. Mural, gue pengen muntah. Lalu dia kan sebagai Pangdam Jaya. Dia mempunyai kewenangan, dia mempunyai hak untuk turut serta mengamankan, menertibkan. Itu loh. Kemudian diturunkan itu baligo-baligo Rizik Syihab itu. Segede gaban. Atas perintah beliau itu. Bekerja sama dengan Pemda. Bekerja sama dengan Polda DKI. Ya. Disebut Jenderal Baligo katanya. Loh, jenderal dia bukan kaleng-kaleng, bos. Kalau dibandingkan Anda jenderal apa coba? Jenderal cabul mungkin. Iya, Anda itu memang punya karomah. Gitu loh. Karomahnya apa? Bisa meloroti pakaian Firza Hussein dari jarak jauh. Nah itu karomah Anda.